Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Bagas Nandika Pratama dari Departemen Teknik Elektrootomasi, Fakultas Vokasi ITS dengan NRP 2040231066. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan dan analisis materi mata kuliah pada Case Based Learning Dasar Otomasi Industri 2. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas adalah mengenai dari materi yang telah disajikan pada tampilan layar berikut. Nah, dari yang saya akan jelaskan yang paling pertama adalah mengenai materi dan analisis korelasi rangkaian elektronika, kemudian analisis sinyal dan sistem, kemudian algoritma pemrograman, lalu listrik magnet, dan yang terakhir adalah fisika terapan. Nah, jadi di sini pada yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai rangkaian elektronika. Nah, jadi di rangkaian elektronika ini terdapat beberapa macam materi subbab-subbab yang akan menjadi topik pembicaraan pada kali ini. Dari yang pertama di sini akan membahas mengenai dioda, kemudian transistor BJT, kemudian field effect transistor, kemudian operational amplifier, rangkaian osilator, voltage regulator, dan power supply. Nah, jadi di semua materi yang akan dibahas nanti juga akan dijelaskan analisisnya dengan case based learning atau pada penugasan kali ini. Nah, di sini jadi yang pertama adalah mengenai dioda. Nah, jadi dioda. Apa itu dioda? Dioda merupakan suatu komponen semikonduktor yang dibentuk dengan cara menyambungkan semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Nah, pada saat terjadi sambungan junction P dan N, hole-hole pada bahan P dan N itu akan cenderung berkombinasi, dan hole dan elektron yang berkombinasi ini saling meniadakan sehingga pada daerah sekitar sambungan ini kosong dari pembawa muatan dan terbentuk daerah pengosongan atau depletion region. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dioda adalah sebuah alat semikonduktor berisi dua yang bertindak sebagai gerbang satu arah untuk aliran arus listrik. Jadi fungsi dari dioda ini sendiri tidak lain adalah untuk mengizinkan satu aliran arus listrik yang mengarah pada satu arah. Jadi aliran arus listrik itu tidak bisa bolak-balik atau hanya searah. Nah, di dioda ini sendiri fungsinya di aplikasinya terdapat beberapa macam dioda. Di antaranya di sini ada dioda rectifier atau yang biasa digunakan pada rangkaian power supply ataupun rangkaian untuk menyearahkan suatu aliran listrik agar aliran tersebut tidak kembali lagi ke sumber asalnya. Lalu yang kedua ini ada LED atau light emitting diode, di mana LED ini berfungsi untuk memancarkan suatu cahaya. Nah, apabila LED ini kakinya dibalik, maka LED ini tidak akan menyala. Kemudian aplikasinya pada bridge rectifier, yaitu yang tidak lain kita sebut sebagai full wave rectifier, yang fungsinya ini adalah untuk menyearahkan arus listrik agar tegangan yang dihasilkan atau sinyal yang dihasilkan itu searah atau DC. Jadi dari sinyal sinus kita menghasilkan sinyal DC. Lalu di sini ada dioda Zener. Nah, di mana pada aplikasi dioda Zener ini kita gunakan pada penugasan kali ini adalah untuk MOSFET driver. Nah, di situ ada di driver motor tersebut ada rangkaian dioda Zener untuk agar motor tersebut bisa berputar. Nah, di yang pertama di penjelasan ini, nah ini bagaimana cara kerja dioda. Nah, jadi di dioda ini terdapat beberapa macam mode, di mana di sini ada forward bias dan juga ada reverse bias. Nah, di forward bias dan reverse bias, nah di sini forward bias apabila kaki dioda yang
positif atau anoda itu mengenai tegangan yang positif, dan kaki negatif atau yang katoda itu mengenai tegangan negatif, maka di situ nantinya akan terjadi forward bias dan aliran arus akan diizinkan untuk mengalir. Akan tapi jika reverse bias, maka aliran arus itu tidak diizinkan untuk mengalir, dan di sini masing-masing muatan ini akan berhenti, tidak akan mengalir melalui daerah depletion region. Nah, kemudian di sini korelasi yang utamanya di sini kami gunakan dioda untuk menyearahkan aliran arus. Di sini yang pertama di sini ada dioda untuk menyearahkan tegangan yang akan menuju ke LM7812 dan 7912, di mana apabila kita ingin menyatukan rangkaian dari adjustable voltage regulator dan juga dengan fixed regulator agar masing-masing adjustable regulator tersebut tidak saling berpengaruh, maka kami menggunakan dioda sebagai solusinya untuk memasang rangkaian pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian selain di sini juga yang paling penting di sini ada rangkaian dioda pada Hubbard rectifier, di mana di sini ada 4 buah dioda dan fungsinya adalah sama untuk menyearahkan tegangan arus bolak-balik. Di mana jika pada trafo CT di sini ada tegangan positif, nah kemudian di sini ada tegangan negatif. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengalirkan arus listrik ke sini menjadi tegangan positif yang searah, dan tegangan negatif yang searah juga nanti akan keluar lewat sini. Nah, lalu yang di tengah ini adalah ground atau CT. Nah, jadi nanti aliran arusnya akan seperti ini. Jadi dari positif nanti akan mengalir ke D2 sini. Ya, akan mengalir ke D2 positif. Nah, lalu yang negatif ini nanti akan mengalir ke D4. Nah, lalu apabila dibalik, di sini yang negatif, di sini yang positif, maka negatif ini akan mengalir ke sini. Nah, nanti keluarnya juga akan tetap di D4 sini. Nah, lalu yang apabila di sini positif, maka nanti keluarnya juga akan tetap yang di sini, yang di titik ini. Nah, nanti aliran arusnya akan tetap sama dan tidak akan bolak-balik. Nah, kemudian yang aplikasinya di sini ada dioda di atas dari adjustable voltage regulator, dan fungsinya di sini ada sebagai proteksi pada voltage regulator tersebut. Jadi ini akan mengizinkan aliran arus akan mengalir dari titik 3 ke titik 2, dan tidak akan mengizinkan arus yang ada di sini kembali lagi ke 3, karena nanti akan menyebabkan adjustable voltage regulator tersebut akan mengalami kerusakan apabila mengenai tegangan yang tidak diinginkan. Apabila voltage regulator tersebut tidak dikenai tegangan, tapi ada tegangan balik dari sini dan tidak diproteksi, maka aliran arus akan menyebabkan voltage regulator tersebut akan rusak. Nah, kemudian di BJT, di transistor bipolar ini adalah alat dengan 3 terminal yang bertindak sebagai saklar atau penguat dengan pengendali yang berupa listrik. Jadi di transistor bipolar ini fungsinya bisa sebagai penguat ataupun bisa sebagai switching. Nah, di struktur dari transistor BJT, nah di sini ada emitter, basis, dan kolektor, di mana nanti dari BJT ini terdiri dari beberapa macam tipe, yaitu BJT tipe NPN dan BJT tipe PNP. Nah, di sini di struktur dari transistor BJT ini ada oxide dan metal kontak, di mana nanti akan menghubungkan masing-masing kontak dengan beberapa mode yang ada di transistor BJT ini. Nah, oke. Nah, di sini ada arus dari basis, kemudian aliran arus yang akan mengalir. Nah, di sini dari NPN akan mengalir ke bawah, sedangkan kalau PNP akan mengalir ke atas. Nah, di PNP ini apabila dikenai tegangan
yang lebih rendah yaitu negatif ini akan mengalirkan arus, sementara kalau di NPN apabila dikenai tegangan yang positif maka akan mengalirkan arus. Nah, itu adalah cara kerja dari transistor BJT. Kemudian ada lagi di sini ada FET, di mana di FET ini ada merupakan field effect transistor, di mana field effect transistor ini adalah tipe transistor yang unipolar dikarenakan operasinya bergantung hanya pada satu tipe muatan antara elektron bebas dan holes, atau dalam arti lain sebuah FET memiliki kamera mayoritas tapi tidak memiliki carrier minoritas. Nah, jadi di FET ini ada dibagi menjadi dua, ini ada JFET dan MOSFET, yaitu junction field effect transistor yang merupakan tipe dari FET yang beroperasi dengan reverse junction PN junction untuk mengendalikan arus pada suatu channel. Sedangkan MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor adalah salah satu kategori dari FET. Perbedaan antara JFET dan MOSFET adalah karena MOSFET tidak memiliki PN junction, sebagai gantinya gate dari MOSFET terisolasi dengan lapisan alticone dan dioxide. Nah, di cara kerja FET di sini apabila tidak dikenai tegangan atau tegangan negatif ya, nah nanti aliran arus itu akan tetap mengalir, akan tapi jika dikenai tegangan, berbeda dengan transistor BJT tadi, nah di sini tidak akan mengalirkan tegangan pada FET ini. Nah, fungsi dari FET ini adalah dua, seperti tidak jauh berbeda dari BJT tadi, yaitu sebagai amplifying dan switching, di mana pada amplifying digunakan untuk menguatkan arus, sedangkan pada switching digunakan sebagai saklar, sebagaimana layaknya saklar untuk menghidupkan, entah itu untuk rangkaian saklar switch untuk LED menyalakan lampu hidup mati, ataupun yang lainnya, seperti saklar pada hybrid yang digunakan pada MOSFET driver. Di situ fungsi dari MOSFET itu adalah untuk switching. Nah, di sini korelasinya yang paling menekankan kami adalah pada hybrid rectifier, di mana pada hybrid rectifier di sini menggunakan, di sini yang atas ini menggunakan MOSFET dengan tipe IRF 5210 tipe P, dan yang bawah di sini adalah IRF 3205 tipe N, di mana apabila aliran arusnya di sini, apabila pada pertama di sini kan tidak ada tegangan. Nah, di sini tapi ada pull down yang menghubungkan dengan ground. Nah, pada MOSFET tipe P yang atas, apabila terkena ground maka akan mengalirkan arus. Lalu yang bawah ini adalah tipe N, apabila terkena tegangan positif maka akan mengalirkan arus. Nah, di sini posisi yang awal pertama di sini adalah tidak ada tegangan, jadi yang akan mengalirkan adalah yang ini dan yang ini. Nah, di kondisi seperti ini terkena VCC kedua-duanya, motor tidak akan menyala. Tetapi apabila dikenai tegangan, nah di sini dikenai tegangan pada, bagian sini, on pada bagian ini dikenai tegangan, maka ini akan menyala, kemudian ini akan mati aliran arus, sehingga aliran arus akan mengalir melalui transistor berikut. Nah, ini. Nah, jadi salah satu korelasinya di sini adalah pada rangkaian hybrid. Nah, kemudian yang selanjutnya ada operational amplifier, di mana jika kita menghubungkan dengan operational amplifier atau op-amp, yang itu merupakan sebuah unit elektronik yang bertindak seperti sumber tegangan yang dikendalikan oleh tegangan. Nah, op-amp juga dapat digunakan sebagai sumber arus yang dikendalikan oleh tegangan atau arus. Nah, di sini alasan kami menggunakan op-amp ideal adalah mempermudah memahami dan menganalisis perangkat. Jadi di syarat-syarat op-amp ideal di sini ada open loop gain yang sifatnya adalah infinity. Lalu di rangkaian
amplifier di sini berfungsi seperti rangkaian ini adalah inverting amplifier dan juga non inverting amplifier, summing amplifier dan difference amplifier. Nah, korelasinya di sini adalah korelasinya dengan salah satu penugasan yaitu sinyal conditioning, di mana pada rangkaian V2V kami menggunakan summing amplifier dan inverting amplifier. Di mana pada summing amplifier di mana kami menggunakan agar bagaimana tegangan yang dihasilkan itu sesuai dengan output yang diinginkan, akan tapi di sini nilainya masih negatif. Nah, untuk membalikkannya menjadi positif, kami menggunakan inverting amplifier. Nah, kemudian yang di V2I kami juga menggunakan dua kondisi yang sama, yaitu summing amplifier dan inverting amplifier. Lalu yang di E2V atau current to voltage, kami menggunakan voltage follower, lalu summing amplifier dan inverting amplifier pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian pada rangkaian osilator di sini bagaimana kita menggunakan tegangan DC atau tegangan yang searah. Nah, tegangan yang lurus itu agar bisa menjadi tegangan sinus, kotak, dan segitiga pada gambar berikut. Nah, jadi rangkaian osilator itu apa? Sebuah rangkaian yang outputnya dapat menghasilkan sebuah waveform periodik dengan hanya ditenagai oleh supply DC pada inputnya. Nah, di sini pada rangkaian osilator ini juga terkorelasi dengan virtual spectrum analyzer, di mana apabila kami menghasilkan tegangan DC, maka di situ kami bisa mengubah sinyalnya menjadi beberapa macam jenis sinyal pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian di voltage regulator. Nah, di voltage regulator ini memiliki dua kategori, yaitu line regulation dan load regulation. Tujuan dari keduanya adalah sama, yaitu mempertahankan nilai output agar mendekati konstan. Nah, di korelasinya di sini pada dasar otomasi industri 2 kami menggunakan voltage regulator LM317 dan LM337, di mana pada voltage regulator tersebut kami menggunakan dua buah tegangan, yaitu tegangan positif dan negatif agar bisa diatur, yaitu antara 1 sampai 12 volt pada rangkaian tersebut. Nah, lalu pada di sini power supply. Nah, voltage regulator memiliki dua kategori, yaitu di power supply sini kami juga menggunakan voltage regulator yang 7812 dan 7912. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan korelasi dan materi mata kuliah rangkaian elektronika. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke analisis dan materi dari mata kuliah analisis sinyal dan sistem. Nah, oke. Jadi di analisis sinyal dan sistem ini, pokok pembahasan yang berkaitan dengan case based learning kita yang telah dibahas pada semester kali ini, yaitu semester 2. Di antaranya ada yang pertama itu ada pendahuluan sinyal dan sistem, kemudian ada sinyal, kemudian ada deret Fourier, dan yang terakhir ada Fourier transform atau transformasi Fourier. Nah, yang pertama di sini yang akan kita bahas adalah mengenai pendahuluan sinyal dan sistem. Nah, jadi di pendahuluan sinyal dan sistem ini, jadi kita akan mulai dari definisi sinyal terlebih dahulu. Jadi apa itu definisi sinyal dan sistem? Sinyal adalah fungsi dari satu atau lebih variabel yang menyampaikan informasi tentang suatu fenomena fisik. Dan klasifikasi sinyal di sini ada beberapa macam sinyal, diantaranya ada continuous dan discrete, kemudian ada sinyal periodik dan non periodik, kemudian ada sinyal analog dan digital. Dan sistem sendiri itu merupakan pengertian dari suatu entitas atau operator yang memanipulasi satu atau lebih sinyal untuk mencapai suatu fungsi sehingga menghasilkan sinyal baru. Jadi di sinyal dan sistem ini saling berkaitan antara satu sama lain. Dan di selanjutnya
dimulai dari sinyal continuous. Jadi apa itu sinyal continuous? Nah, seperti yang dilihat di sini, sinyal continuous itu adalah sinyal yang akan berjalan secara terus-menerus dan dirumuskan dengan XA sama dengan A cos 2pi Ft plus theta, di mana A ini merupakan suatu amplitude dari suatu sinyal, dan T ini adalah periode, yaitu T di sini ada setengah gelombang yang berarti 1/f, atau T periodenya adalah 1/f, dan A cos theta ini merupakan sudut dari offset, di mana di sini sinyal tersebut dimulai dari mana? Dari sudut theta. Nah, di sini fungsinya. Dan di 2πf ini adalah frekuensi dalam radian per second, V adalah frekuensi dalam putaran per second atau hertz, dan A adalah amplitudo sinusoida, dan theta adalah fase dalam radian seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, jadi sinyal continuous itu adalah sinyal yang tidak akan terputus. Jadi sinyal tersebut akan secara terus-menerus berjalan. Nah, kemudian di samping sinyal continuous, di sini ada sinyal discrete, di mana sinyal discrete ini merupakan sinyal yang terdiri dari beberapa macam sampling, di mana di sinyal continuous nanti akan diukur dalam beberapa waktu tertentu. Sekali pengukuran setiap rentang waktu tertentu nantinya akan bernilai berapa. Nah, di sini dirumuskan dengan xn sama dengan a cos omega n plus theta. Nah, di sinyal discrete ini, nah ini terjadi di minus tak hingga sampai dengan tak hingga, di mana omega itu adalah 2πf atau angular kecepatan angular, frekuensi dalam radian, dan f adalah putaran kecuplikan, dan theta adalah sudut fasa dalam radian. Nah, kemudian setelah ini ada sinyal periodik dan non periodik. Jadi di sinyal periodik itu apa? Sinyal periodik adalah sinyal yang berulang setelah satu periode, dan perulangan tersebut akan berlangsung sampai tak hingga. Jadi di sinyal periodik ini, sinyal tersebut akan berulang-ulang secara menerus dalam nilai yang sama. Misalkan di sini sinyal periodik dengan nilai amplitude itu adalah 5, maka terus sinyal tersebut akan berulang-ulang dengan amplitude yang sama, yaitu 5. Sedangkan kalau sinyal non periodik adalah gelombang yang tidak mengalami perulangan namun masih dapat dinyatakan dalam suatu persamaan. Nah, di sini dilihat dari gambar grafik dari sinyal non periodik tersebut ini adalah perulangannya tidak beraturan, yaitu tidak memiliki perulangan pada sinyal non periodik tersebut. Nah, kemudian setelah ini ada sinyal analog dan sinyal digital. Jadi di sinyal analog ini, apa sinyal analog? Sinyal analog adalah jenis sinyal yang memiliki nilai dan karakteristik yang berubah secara kontinu dalam rentang waktu tertentu. Jadi sinyal analog itu hampir sama seperti sinyal periodik tadi, akan tetapi dalam sinyal analog bisa saja berubah dalam suatu rentang tertentu. Akan tapi jika sinyal periodik, sinyal tersebut akan secara terus-menerus dalam nilai yang sama. Jadi setelah itu di sini ada sinyal digital, di mana jenis sinyal ini adalah memiliki dua kondisi dalam sinyalnya, yaitu high atau low. Nah, di sini di high atau low ini di grafik ini di nilai 0 volt dan high dinilai 5 volt. Nah, di sini akan berlangsung secara high low dalam bentuk sinyal kotak atau square. Nah, kemudian di korelasi mata kuliah dengan project tadi kan disebutkan dari beberapa macam sinyal. Nah, di software LabVIEW yang terintegrasi dengan modul I/O Advantage yang digunakan untuk menghasilkan suatu sinyal. Nah, di sini kita bisa menghasilkan beberapa macam sinyal di sini, yaitu seperti sinyal sine waveform atau sinyal sinus, square waveform atau sinyal kotak, sinyal triangle atau segitiga, dan sinyal sawtooth ada sinyal gergaji, di mana kita bisa menghasilkan beberapa macam sinyal dan kita bisa mengatur amplitude ataupun
time atau nilai T daripada sinyal tersebut. Nah, korelasi dengan mata kuliah. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk menghasilkan sinyal pada software yang terintegrasi, yaitu LabVIEW. Baik itu LabVIEW dalam versi apapun, yang kami pakai adalah LabVIEW versi 2013. Nah, untuk kemudian ini ada juga bagaimana kita menghasilkan sinyal square pada virtual spectrum analyzer yang kami buat dengan amplitude sebesar 5, di sini tertuliskan 5, dan frekuensi 20 Hz dan dati cycle 50%, di mana di dati cycle ini yaitu ini merupakan sinyal digital di mana terdiri dari high dan low, dan nilai high ini adalah 5 dan nilai low ini adalah 0. Nah, oke, itu adalah korelasi dengan mata kuliah. Lalu yang kemudian di materi selanjutnya ini ada sinyal. Jadi di sinyal ini kami membahas sinyal dalam domain waktu, di mana sinyal dalam domain waktu di sini adalah omega theta itu sama dengan angular frequency, yaitu frekuensi sudut, dan F adalah frekuensi sinyal, di mana jika representasi dari sebuah gelombang sinus ini merupakan tidak lain dalam penentuan frekuensi sudutnya ini berdasarkan dalam sebuah lingkaran. Jadi jika kita di sini terdiri dari 180 derajat, maka di sini artinya frekuensinya adalah sekian, yaitu dalam setengah lingkaran. Nah, jadi dalam satu gelombang di sini berarti ada pi dan pi, yaitu 180 derajat sama dengan pi, jadi pi tambah pi sama dengan 2pi. Jadi satu gelombang itu sama dengan 2pi dalam angular frequency. Jadi sinyal sinus memiliki rumus yaitu xt sama dengan a kali sin 2pi. 2pi adalah satu sinyal, dan f kali t. A di sini merupakan amplitude atau tinggi dari sinyal tersebut. Nah, oke. Kemudian di yang selanjutnya di hubungan domain waktu dan domain frekuensi. Jadi dari domain waktu ke domain frekuensi memiliki beberapa keterkaitan, yaitu di spektrum sinyal. Spektrum sinyal adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi. Jadi dari domain waktu direpresentasikan dalam domain frekuensi. Nah, di sini dapat dilihat dari time domain, di sini terdiri dari beberapa time domain. Nah, untuk melihat dari sudut pandang frekuensi, nah di sini dilihat dari bentuk samping sehingga bisa ditentukan di sini adalah frekuensi domain yang merepresentasikan di sini adalah tinggi dari sinyal tersebut. Nah, misal di sini tingginya sekian, yang ini tingginya sekian. Nah, lalu untuk merepresentasikan berapa banyak sinyal atau berapa banyak gelombang pada tersebut, nah frekuensinya di dalam sumbu T, dan untuk nilainya dalam sumbu A ini, yaitu sumbu Y dan sumbu X ini. Nah, oke. Kemudian untuk korelasi mata kuliah dengan proyek mengenai sinyal, di sini kami mengkorelasikannya dengan perubahan bentuk sinyal, yaitu hubungan antara domain waktu dengan domain frekuensi, di mana kami menghasilkan sebuah sinyal sinus di sini. Nah, dan representasinya dalam bentuk frekuensi atau Hz. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dalam satu waktu di sini ada 5 buah sinyal, 1 2 3 4 5, yang artinya di situ ada 5 Hz. Ya, di sini di representasinya ada 5 Hz dengan amplitude yang sama. Nah, oke. Kemudian di sini ada deret Fourier. Nah, di deret Fourier ini banyak sekali membahas tentang sinyal-sinyal atau bagaimana menganalisis dari suatu sinyal. Nah, di analisa Fourier sendiri, apa sih analisa Fourier? Yaitu konsep dasar matematika yang digunakan untuk menganalisa suatu sinyal. Nah, di sini ada sinyal sinus. Nah, di sini di T ini adalah satu periode, dan F itu adalah frekuensi dalam Hz, yaitu 1/T. Nah, dan VP adalah pitch voltage. Lalu di satu sinyal itu adalah 2 PF. Nah, kemudian
setelah membahas dari pendahuluan dari teori Fourier. Nah, di sini ada harmonisa. Jadi apa itu harmonisa? Harmonisa adalah gelombang sinusoidal tegangan atau arus yang memiliki frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamental. Jadi di harmonisa ini memiliki frekuensi fundamentalnya, yaitu frekuensi dasarnya. Nah, di sini ada frekuensi dasar atau frekuensi dasar terdiri dari satu buah gelombang sinyal sinus. Nah, frekuensi 2F ini adalah perkalian atau kelipatan dari frekuensi fundamental. Nah, di sini apabila frekuensinya ini adalah 1, maka 2 kali 1 di sini akan menambah menjadi 2. Lalu di sini ada 3F, berarti 3 kali 1 berarti ada 3 buah sinyal. Dan jika 4F, maka 4 kali 1 ada 4 buah sinyal di sini. 4 buah gelombang dari harmonisa tersebut. Nah, di situ adalah mengenai harmonisa. Nah, di sinyal square sendiri sebenarnya sinyal square terbentuk dari frekuensi dasar F dan seluruh harmonisa ganjil sampai harga yang tak terbatas, yaitu F, 3F, 5F, 7F, yaitu kelipatan dari frekuensi fundamental. Nah, di sini ada banyak sekali beberapa macam sinyal harmonisa. Nah, di frekuensi fundamental adalah yang paling besar ini, lalu diikuti oleh sinyal-sinyal yang lebih kecil, itu adalah kelipatan dari sinyal fundamental. Nah, apabila digabung itu akan menjadi sebuah bentuk sinyal square yang apabila semakin rapat, semakin banyak sinyalnya, maka akan membentuk sinyal square di sini. Nah, di sini. Dan ketinggian dari sebuah sinyal ini berdasarkan dari sinyal yang paling besar, yaitu sinyal fundamental tersebut. Nah, oke. Selanjutnya, ya, ini sama, yaitu sinyal square ini tersusun dari harmonisa ganjil sinusoidal. Nah, di sini beberapa macam sinyal square dari sinusoidal. Nah, hasilnya nanti adalah tetap sinyal square. Nah, oke. Dari sinyal square sendiri, dari bentuk sinyal square nanti dari beberapa macam sinyal. Nah, di sini bentuk dari spektrumnya berupa frekuensi. Nah, di sini ini adalah F0 adalah fundamental sinyal, diikuti oleh kelipatan-kelipatan setelahnya. Nah, kemudian di sinyal periodik. Jadi, menurut teorema Fourier, sinyal apapun yang bersifat periodik dalam domain waktu dapat diturunkan dari jumlah sinyal sinus dan kosinus dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Jumlah tersebut disebut sebagai deret Fourier. Nah, di sini xt ini adalah fungsi dari sinyal periodik, di mana A0/2 ini merupakan DC, dan lainnya ini adalah sigma tak hingga N sama dengan 1 AN sin N omega T ini merupakan AC, dan di sini adalah koefisien Fourier, dan di sini adalah frekuensi harmonisa. Nah, di sinyal periodik dari koefisien tersebut, koefisien Fourier A0, AN, dan BN dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu 2/T integral 0 sampai T xt dt. Nah, DC komponen adalah sinyal in time domain, dan T ini adalah periode, dan omega itu adalah angular frequency seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, oke. Nah, terkaitan dengan korelasi mata kuliah dengan proyeknya. Nah, di sini korelasi dengan mata kuliah proyek, kami menghubungkan dari beberapa macam sinyal. Di sini ada 2 buah sinyal dengan amplitude 4 dan frekuensi 3 Hz, dan amplitude 5 dan frekuensi 10 Hz. Maka penggabungan sinyal dalam domain waktu seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, ini menjadi beberapa macam bentuk, tidak menjadi satu bentuk, tapi dari 2 bentuk, 2 sinyal menjadi seperti berikut penggabungannya. Dan dalam sudut pandang frekuensi, nah di sini ada 2 buah amplitude di sini, 2 buah amplitude di sini dengan frekuensi yang berbeda seperti frekuensi pada berikut ini. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada bentuk spektrum dari sinyal square. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa sinyal square terdiri dari beberapa macam sinyal sinus. Nah, di sini sinyal square sini kami memberi amplitude 5, frekuensi 20 Hz,
Berarti cycle 50%, maka bentuk sinyal square seperti tadi di sini adalah fundamental frekuensi, lalu di berikutnya di sini terdiri dari kelipatan-kelipatan dari fundamental frekuensi tersebut, di mana semakin ke sana, semakin ke kanan, maka akan semakin kecil. Nah, lalu yang terakhir di sini ada transformasi Fourier. Nah, di transformasi Fourier ini adalah suatu transformasi matematika yang mengubah suatu sinyal diskrit dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Transformasi ini memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal tersebut dalam domain frekuensi sehingga dapat ditemukan informasi penting mengenai sinyal tersebut seperti frekuensi dominan, amplitude, dan fase. Nah, di sini XFF di sini merupakan Fourier transform dari XT, kemudian yang XT ini merupakan sinyal dalam domain waktu. Nah, oke, dari korelasi mata kuliah yaitu adalah penggunaan FFT dalam menampilkan sebuah spektrum di mana kami menggunakan transformasi Fourier dalam menampilkan sebuah bentuk frekuensi dalam sinyal tersebut. Nah, di sini terkait korelasi dengan mata kuliah terkait Fourier transform adalah seperti ini, dan untuk selanjutnya akan kami lanjutkan dengan analisa korelasi materi, yaitu dengan algoritma pemrograman. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai analisa korelasi dari mata kuliah. Nah, di kali ini di algoritma pemrograman, nah, pokok pembahasan yang berkaitan dengan case-based learning pada mata kuliah algoritma pemrograman di sini ada algoritma dan flowchart, kemudian variabel dan konstanta, kemudian tipe data, lalu fungsi dan pointer. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama adalah algoritma dan flowchart. Nah, di algoritma dan flowchart, jadi apa sih algoritma itu? Jadi algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan suatu masalah, nah di situ ada langkah-langkah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terperinci, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah. Nah, kemudian di sini bisa diaplikasikan dalam bentuk pemrograman maupun bisa dalam bentuk flowchart. Nah, flowchart itu sendiri merupakan diagram alir yang bisa menggambarkan dari algoritma tersebut. Jadi untuk merepresentasikan dari algoritma sendiri, kita bisa menggunakan flowchart. Nah, di sini ada beberapa macam simbol flowchart. Di sini yang pertama ada simbol terminator, yaitu fungsinya adalah untuk sebagai permulaan atau akhir dari sebuah program. Dan di sini ada tanda panah atau garis. Nah, ini adalah arah aliran dari program yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini ada preparation yang fungsinya ini adalah untuk menginisialisasi atau memberikan tugas awal pada program tersebut. Lalu di sini ada simbol kotak atau proses yang fungsinya untuk penurunan atau pengolahan data dari inisialisasi yang telah kita masukkan tadinya. Nah, di sini ada input atau output data yang berfungsi untuk menginputkan data yang akan diproses nantinya. Nah, di sini kemudian ada predefined process atau subprogram dari proses-proses yang telah dijalankan. Nah, di sini ada decision. Nah, biasanya di decision ini adalah yang paling banyak kita jumpai adalah pengambilan keputusan ya atau tidak, benar atau salah. Nah, kita pakai decision. Biasanya ada dua anak panah, yang satu ke bawah, yang satu ke atas apabila fungsi tersebut tidak terpenuhi. Nah, kemudian di sini ada on-page connector. Nah, ini fungsinya adalah untuk apabila program kita telah menyampai bawah, maka bisa dikembalikan lagi ke atas dihubungkan menggunakan on-page connector. Nah, di sini ada off-page connector. Nah, fungsinya adalah untuk mengakhiri program yang telah kita buat. Nah, kemudian setelah di flowchart, nah kita akan bahas tipe data. Jadi tipe data sendiri itu merupakan suatu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Jadi
variabel dan konstanta itu merupakan salah satu bentuk tipe data. Jadi konstanta itu merupakan nilai tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah. Nah, ada 5 jenis data dasar, yaitu yang pertama ada bilangan bulat. Kalau kita tahu bilangan bulat itu 0 sampai 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya itu merupakan bilangan bulat. Kemudian ada bilangan real presisi tunggal, ada bilangan real presisi ganda, kemudian ada karakter, dan kemudian ada yang tak bertipe atau void. Biasanya di pemrograman ada yang bernama void loop maupun void setup. Nah, kemudian di variabel dan konstanta. Jadi variabel itu merupakan yang digunakan program untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada dapat diubah-ubah selama eksekusi program berlangsung, dan ada beberapa macam peraturan terkait penulisan variabel, yaitu harus diawali dengan huruf A, Z, atau karakter garis bawah, dan selanjutnya dapat berupa huruf, digit, atau karakter garis bawah atau tanda dolar. Nah, kemudian ada panjang pengenal boleh lebih dari 31 karakter, dan pengenal tidak boleh menggunakan nama yang tergolong sebagai kata-kata cadangan seperti if, while, atau fungsi lainnya. Nah, di variabel misal kita ingin membuat suatu karakter di mana karakter tersebut akan berulang-ulang secara terus-menerus, maka kita bisa menggunakan variabel, dan variabel nantinya bisa kita ubah secara fleksibel di pertengahan program maupun di akhir program. Nah, kemudian di konstanta. Konstanta itu menyatakan nilai tetap. Berbeda dengan variabel, suatu konstanta tidak bisa dirubah-ubah. Jadi, jika kita ingin mendeklarasikan di awal konstanta, maka tidak bisa kita ubah konstanta tersebut seperti halnya sebuah variabel. Nah, konstanta bisa berupa konstanta integer, konstanta karakter, atau abjad. Di sini ada A, B, C, D seperti yang kita kenal itu. Nah, di sini ada konstanta integer yang ditulis dengan tanda mengandung pemisah ribuan dan tidak mengandung bagian pecahan. Contoh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada konstanta real, yaitu berupa float dan double, bisa mengandung pecahan dengan tanda berupa titik, dan nilainya bisa ditulis dalam bentuk eksponensial menggunakan tanda E. Contohnya 27,5 F untuk tipe float, dan untuk tipe double 27,5. Nah, konstanta yang terakhir di sini ada konstanta string, yaitu merupakan deretan karakter yang diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. Contohnya adalah pemrograman dasar C. Nah, itu untuk konstanta. Nah, berikutnya mengenai fungsi. Jadi apa fungsi itu? Nah, jadi fungsi di sini adalah yang digunakan untuk memasukkan parameter dan akan mengeluarkan keluaran fungsi. Jadi di sini kita misalnya ingin membuat suatu fungsi untuk program-program kita yang setelahnya. Nah, kita bisa memakai fungsi tersebut sewaktu-waktu kita butuhkan. Misalnya fungsi untuk mengeluarkan suatu bilangan tertentu, misalnya penjumlahan, ingin menjumlahkan beberapa bilangan, kita masukkan beberapa bilangan di parameter, maka fungsinya nanti adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, bentuk umum dari fungsi adalah tipe keluaran fungsi, nama fungsi, deklarasi argumen, dan di sini ada tubuh fungsi atau isi dari fungsi tersebut. Nah, di situ kita bisa memakai fungsi yang telah kita buat sewaktu-waktu kita butuhkan dalam melakukan pemrograman. Nah, kemudian di sini ada di pemrograman itu ada tipe keluaran fungsi, yaitu dapat berupa salah satu tipe data, misalnya char atau integer. Kalau tipenya tidak disebut maka dianggap bertipe integer secara default. Lalu ada tubuh dari fungsi tersebut yang seperti tadi adalah isi dari fungsi tersebut. Kemudian nama fungsi, nama yang digunakan untuk memanggil fungsi. Misalnya kita ingin memanggil sebuah fungsi studio.h, nah maka kita bisa menuliskan fungsi tersebut di awal pemrograman. Nah, kemudian ada argumen, yaitu berisi parameter-parameter yang harus diisi oleh fungsi, misalnya fungsi for. Nah, di situ ada parameter atau argumen yang harus diisi seperti inisialisasi di awal, kemudian penambahannya atau pengurangannya. Nah, di situ bisa kita isi. Nah, kemudian di sini ada pointer. Nah, jadi apa itu pointer?
Nah, jadi pointer adalah variabel yang khusus digunakan untuk menampung address atau alamat. Pointer sering dikatakan sebagai variabel yang menunjuk ke objek atau variabel lain. Yang kenyataan sebenarnya variabel pointer berisi alamat dari suatu objek lain, yaitu objek yang ditunjuk oleh pointer. Misalnya px adalah variabel pointer, x adalah variabel yang ditunjuk oleh px. Kalau x berada pada alamat memori 1000, maka px akan berisi 1000. Jadi px ini adalah variabelnya, x adalah variabel yang ditunjuk. Jadi misal kita mengisi 1000, maka di px juga akan terisi 1000 pada x tersebut. Nah, kemudian di analisa korelasi pada keseluruhan mata kuliah rangkaian elektronika di sini adalah yaitu pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini ada, maaf salah tadi ya, ada project program LabVIEW. Nah, di sini di program LabVIEW ini, di sini di yang besar ini terdiri dari fungsi loop, yang mana tadi ada kondisi apabila benar atau salah maka akan menunjukkan pemrograman seperti ini. Ya, jika benar, jika salah. Nah, ini jika benar maka program yang ada di dalam sini akan terus dijalankan. Tapi akan tiba salah maka program tersebut akan dihentikan. Nah, oke. Nah, di sini di program berikut ini ada bentuk dari sebuah flowchart-nya. Nah, di sini flowchart dari program Virtual Spectrum Analyzer, di mana di sini ada beberapa macam sinyal pada program tersebut. Nah, di sini dimulai dari start, kemudian ada input, kemudian ada proses. Kemudian jika proses tersebut benar maka akan lanjut ke end, tapi apabila salah maka akan mengulangi atau memasukkan input baru dari awal. Nah, begitu pula dengan program-program setelahnya. Nah, oke. Nah, kemudian di analisa korelasi mata kuliah dengan project, di sini ada tipe data, di mana di tipe data ada beberapa macam tipe data. Yang pertama di LabVIEW ini ada integer, yaitu total bitnya adalah 32 dengan rentang minus 2147483648 sampai positif 2147 tadi. Nah, keterangannya adalah long integer. Sedangkan yang bawahnya di sini adalah 0 sampai 4,29499,67295 bilangan unsigned long integer. Nah, kemudian di sini ada tipe double. Nah, di sini total bitnya ada 64 dan rentangnya itu ada 15 digit precision. Kemudian ada boolean di mana true or false. Di LabVIEW apabila kita ingin menginisialisasikan true or false, maka di sini kita menggunakan boolean. Nah, di sini ada simbolnya seperti berikut, warna hijau, di sini warna biru, dan di sini warna oranye. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada dinamik, tipe data yang harus menerima data dan menentukan data ke tipe data skalar. Nah, oke. Kemudian di analisa korelasi berikutnya di sini ada diagram blok. Jadi pada LabVIEW ada beberapa jenis, yaitu for loop, while loop, case structure, scan structure. Dan sini ada simbol true, di mana kita bisa menginisialisasikan di mana tadi apabila benar atau salah maka menggunakan blok diagram berikut. Kemudian apabila kita ingin looping atau pengulangan maka di sini kita menggunakan blok diagram looping di sini pada LabVIEW. Nah, oke, lanjut di korelasi dan materi dari listrik magnet. Yang pembahasan yang berkaitan dengan case based learning pada listrik magnet, di sini ada intensitas medan listrik, kerapatan flux listrik, hukum Gauss, energi potensial, kemudian ada medan magnet statis. Nah, kebanyakan yang akan kita bahas adalah di medan magnet statis. Nah, di sini di listrik magnet. Nah, di sini apabila kita bertemu dua buah kutub, yaitu N dan S, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka kutub tersebut akan saling tarik-menarik. Akan tapi bila terjadi kutub yang sama, maka kutub tersebut akan saling tolak-menolak. Nah, kemudian di listrik magnet, yaitu ada acuan penggunaan kaidah tangan kanan untuk menentukan arah medan magnet pada kumparan, di mana pada kaidah tangan
tangan kanan di sini di ibu jari ini menunjukkan arah arus, lalu di jari-jari lainnya ini menunjukkan arah medan magnet tersebut. Nah, ini adalah arah gaya, ini ada medan magnet, di sini ada arah arus. Penggunaan aturan tangan kiri Fleming untuk menentukan arah gaya yang dihasilkan jika diketahui arah arus dan arah medan magnet. Nah, kemudian di listrik magnet di sini juga terkorelisasi dengan kumparan pada rotor motor DC. Nah, di rotor motor DC di sini ada medan magnet, terus di sini ada medan listrik, di mana apabila kedua medan tersebut saling bertemu maka akan terjadi perputaran di dalamnya yang teraliri arus listrik. Di sini menggunakan sebuah baterai untuk mengaliri arus listrik pada stator atau kumparan tersebut. Nah, di sini korelasi lainnya di sini teracu pada motor DC, di mana di sini menggunakan medan magnet tersebut sehingga motor tersebut bisa berputar. Kemudian yang paling banyak ditemukan di sini ada trafo, di mana pada trafo di sini ada flux magnet. Kemudian ini ada secondary winding atau primary winding, di mana untuk menentukan kinerja dari trafo apakah sebagai trafo step down atau step up, di sini menggunakan lilitan, teracu pada lilitan dari trafo tersebut. Apabila di kumparan primer di sini kumparannya lebih sedikit daripada yang di secondary winding, maka trafo tersebut merupakan trafo step up. Tapi apabila di primary winding ini lebih banyak daripada secondary, maka trafo tersebut merupakan trafo step down. Nah, di rumus trafo sendiri di sini ada Vp per Vs, yaitu tegangan primer pada trafo bagian primer, yaitu kemudian Vs adalah tegangan bagian sekunder, itu sama dengan banyak lilitan pada primer dan dibagi banyak lilitan pada sekunder, dan kemudian sama dengan arus pada sekunder dibagi arus pada primer. Nah, di situ korelasi dari medan magnet di sini bagaimana flux magnet ini bisa menghasilkan tegangan sesuai dengan lilitan dan arus yang melewati dari trafo tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada bagaimana motor tersebut bekerja, bisa bermutar balikan arah putar dari trafo tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai korelasi dari mata kuliah ini dengan case based learning. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan di fisika terapan. Nah, di fisika terapan, di mata kuliah fisika terapan, penjelasan dan korelasi mata kuliah dengan salah satu proyek yaitu motor DC. Nah, jadi kita akan bahas mengenai terlebih dahulu dasar-dasar dari motor DC. Jadi yang pertama di sini prinsip kerja motor DC, di mana di sini ada konversi energi, yaitu motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik melalui interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Nah, kemudian di karakteristik kecepatan motor DC dapat diatur dengan mengubah jumlah arus yang diberikan. Jadi konversi energi di sini dari energi listrik menjadi energi mekanik, yaitu listrik pada motor DC bisa berubah menjadi sebuah putaran pada motor listrik dengan prinsip dari gaya elektromagnetik dan kemudian karakteristik kecepatan pada motor DC yaitu dapat dengan mengubah jumlah arus yang diberikan. Nah, mengapa kita harus mengubah jumlah arus? Karena dengan arus kita bisa mengurangi dari medan magnetik yang berputar pada motor, sehingga motor tersebut bisa kurang atau tambah kecepatannya dengan menambahkan atau mengurangi jumlah arus tersebut. Nah, kemudian di komponen utama motor DC, di sini ada stator.
adalah magnet permanen dalam motor DC yang berguna untuk merespon medan magnet dari rotor. Ya, di sini ada rotor, di sini ada komutator, kemudian di sini ada shaft, kemudian ada brush, ada stator atau field coil. Nah, kemudian di rotor ini adalah bagian yang berputar. Nah, di sini bagian yang berputar ini adalah yang dalam ini yang berputar ini adalah sebuah rotor yang menimbulkan medan magnet apabila teraliri arus listrik yang kemudian akan berinteraksi dengan stator. Stator ini yang menimbulkan medan magnet apabila dialiri arus listrik. Nah, komutator ini berguna untuk memutus dan menghubungkan arus ke belitan yang teraliri arus listrik. Kemudian di sini ada gaya gerak listrik dalam motor DC. Nah, di prinsip gaya gerak listrik di sini ada hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan medan magnet dalam suatu sistem menghasilkan gaya gerak listrik, prinsip yang menjadi operasi motor DC. Nah, jadi perubahan medan magnet dalam suatu sistem yang menghasilkan gaya gerak listrik itu merupakan hukum Faraday. Lalu gaya Lorentz di sini adalah arus listrik yang mengalir melalui medan magnet mengalami gaya Lorentz menyebabkan belitan penggerak pada motor DC bisa berputar. Nah, jadi kemudian kami akan membahas pengaruh tegangan dan arus terhadap gaya gerak. Hubungan dengan tegangan. Tegangan yang diberikan pada motor DC mempengaruhi besar gaya gerak yang dihasilkan. Mengatur kecepatan rotasi motor. Pengaruh arus listrik. Besarnya arus listrik yang mengalir melalui belitan motor DC mempengaruhi arah gaya gerak yang dihasilkan, mempengaruhi torsi dan kecepatan rotasi. Kemudian di sini ada keseimbangan daya. Nah, pemahaman akan hubungan antara tegangan, arus, dan gaya gerak listrik penting untuk mencapai keseimbangan daya yang efisien pada motor DC. Nah, di sini jadi pengaruh arus listrik dan tegangan itu sangat berpengaruh pada kecepatan rotasi motor DC maupun dari torsi pada motor DC tersebut. Nah, dari pengaturan kecepatan dan torsi, kita bisa mengatur kecepatan dan torsi pada motor DC dengan 3 hal, yaitu yang pertama dengan pengendalian tegangan. Pengaturan tegangan yang diberikan pada motor DC memungkinkan pengendalian kecepatan rotasi, mempengaruhi performa mekanis dari sistem tersebut. Lalu pengaruh dari torsi, besarnya torsi yang dihasilkan oleh motor DC bergantung pada gaya gerak listrik yang dihasilkan, mempengaruhi kemampuan motor dalam melakukan pekerjaan mekanis. Dan aplikasinya, pengaturan kecepatan dan torsi motor DC penting dalam pengembangan kendaraan listrik yang efisien dan responsif. Jadi di motor DC ini bisa menjadi fundamental dari pengembangan motor listrik yang lebih efisien nantinya. Nah, di dinamika rotasi pada motor DC. Nah, di sini ada prinsip dinamika rotasi di mana perputaran pada motor DC, yaitu yang pertama ada gaya gerak rotasi. Dinamika rotasi pada motor DC melibatkan analisis gaya gerak yang dihasilkan oleh arus listrik, memungkinkan perhitungan torsi dan kecepatan rotasi. Dinamika rotasi di sini bisa menimbulkan gaya gerak pada motor DC. Nah, kemudian gaya sentrifugal. Apa gaya sentrifugal sendiri? Itu merupakan gaya yang dihasilkan oleh rotasi motor DC yang mempengaruhi stabilitas dan performa sistem mekanis yang digerakkan. Kemudian ada pengaruh beban mekanis. Dinamika rotasi motor DC dipengaruhi oleh beban mekanis yang harus diatasi, memerlukan analisis torsi dan kecepatan yang tepat. Jadi, apabila terdapat beban pada motor DC, maka bagaimana kita bisa menyeimbangkannya dengan rotasi yang dimiliki oleh motor DC agar motor DC tersebut bisa menggerakkan beban tersebut atau tidak diam saat dikenai beban tersebut. Nah, kemudian di sini ada bagaimana analisa kita terkait torsi dan kecepatan. Terkait pengukuran torsi, yang pertama, analisis torsi yang dihasilkan oleh motor DC penting dalam menentukan kemampuan motor untuk melakukan pekerjaan mekanis yang diperlukan. Lalu kemudian pengaruh beban mekanis yang ditemui oleh motor DC mempengaruhi torsi yang diperlukan, memerlukan perencanaan yang cermat dalam penggunaan motor. Kemudian ada stabilitas kecepatan. Dinamika rotasi juga melibatkan analisis stabilitas kecepatan motor DC, memastikan performa yang konsisten dalam berbagai kondisi operasi. Nah,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait analisis dari korelasi mata kuliah fisika terapan yang terakhir. Dari semua video yang telah dijelaskan tadi dari awal sampai akhir terkait materi penjelasan dan analisa korelasi mata kuliah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Bagas Sandika Pratama dengan NRP 204023166 mengucapkan minta maaf dan terima kasih. Minta maaf apabila terjadi beberapa banyak kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.